Masa terburuk sejarah manusia. Ada masa-masa terindah, tapi juga sebaliknya ada masa-masa terburuk. Begitu juga dengan peradaban manusia. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa manusia pernah mengalami masa terburuk dalam sepanjang sejarah. Menurut Anda, tahun apa yang layak disebut tahun terburuk dalam sejarah umat manusia? Penasaran? Mari kita ulas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berbagi informasi mengenai sejarah dan peradabannya. Petunjuknya adalah salah satu tahun di era Kekaisaran Bizantium. Banyak tahun-tahun buruk pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Misalnya pada tahun 1347 Masehi sangat buruk. Pada tahun itulah Black Death melanda Eropa dengan serius. Tahun 1918 juga buruk. Itu adalah tahun dimulainya pandemi flu yang menewaskan hingga 100 juta orang. Tahun yang paling menyebalkan adalah tahun yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang. Tahun 536 Masehi. Itu adalah awal dari salah satu periode terburuk dalam hidup, jika bukan tahun terburuk, kata Michael McCormick, arkeolog dan sejarawan abad pertengahan Harvard University kepada Science Magazine. Makalah studi timnya tidak melihat adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi sejak tahun 536 sampai tahun 640 Masehi. Tahun 536 adalah tahun ke-10 masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinianus Agung. Sebenarnya, tidak banyak yang terjadi di dunia manusia pada tahun itu, selain pertempuran kecil yang biasa-biasa saja. Tidak ada juga wabah penyakit, dan tidak ada pula genosida yang luar biasa besarnya pada tahun tersebut. Namun, sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Kabut misterius dan berdebu muncul, menghalangi matahari, menyebabkan suhu turun drastis dan memicu kekacauan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kekacauan itu berupa bencana kekeringan, kegagalan panen, salju musim panas di Tiongkok, dan kelaparan yang meluas. Dan muncullah pada tahun ini suatu pertanda yang paling menakutkan, tulis sejarawan Bizantium Procopius, karena matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan, seperti bulan sepanjang tahun ini, dan matahari tampak sangat mirip gerhana matahari pada waktu itu. Karena sinar yang dipancarkannya tidak jernih dan tidak seperti biasanya. Jelas Michael McCormick. Ada bukti yang menunjukkan bahwa letusan gunung berapi yang dahsyat adalah penyebabnya. Letusan gunung berapi ini menyebabkan pendinginan global dalam jangka pendek dan kelaparan yang parah. Kini, analisis inti es baru yang sangat rinci di Gletser Colgneveti di perbatasan antara Swiss dan Italia telah menghasilkan informasi baru tentang abad kesengsaraan yang menimpa dunia itu. Inti es adalah sumber daya arkeologi yang luar biasa, karena endapan es permanen terbentuk secara bertahap melalui hujan salju tahunan. Artinya, ada endapan es pada tahun tertentu dan melihat apa yang terjadi di atmosfer. Pada tahun 536 Masehi, abu vulkanik dan puing-puing yang disebut tepra bercampur dengan lapisan es, menandakan terjadinya peristiwa vulkanik besar. Inti es Greenland dan Antartika menunjukkan bukti letusan kedua pada tahun 542 Masehi yang akan memperpanjang penderitaan tersebut. Dan kemudian, pada tahun 541, wabah Justinianus muncul, dan segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Namun, sekitar tahun 640 Masehi, tim tersebut melihat tanda-tanda pembaruan di dalam es, yaitu timah. Antara ya dan tidak, karena polusi timbal bukanlah hal terbaik yang pernah ada. Inilah yang dimaksud dengan polusi timbal. Manusia telah mulai menambang dan melebur perak dari biji timbal. Kemudian, terjadi lonjakan lagi pada tahun 660 Masehi. Kemudian,
Terjadi lonjakan lagi pada tahun 660 Masehi dan lonjakan lainnya pada tahun 695 Masehi. Manusia mencetak koin perak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa di samping kumpulan sisa-sisa emas batangan Romawi dan logam impor, pertambangan baru memfasilitasi produksi koin emas terakhir pasca Romawi yang nilainya semakin rendah seiring dengan meningkatnya jumlah perak dan koin perak yang menggantikannya. Tulis para peneliti dalam makalah mereka. Catatan NTS beresolusi tinggi menawarkan kronologi baru dan independen untuk pembaruan produksi perak di awal abad pertengahan barat. Demikian salah satu isi makalah tersebut. Singkatnya, perekonomian mulai pulih dan membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itu hampir cukup untuk membuat seseorang takut pada gunung berapi atau semacamnya. Menariknya, NTS itu juga menunjukkan penurunan polusi timbal sekitar tahun 1349 hingga tahun 1353 Masehi. Hal ini bertepatan persis dengan kronologi Black Death. Para peneliti telah menerbitkan makalah studi mereka ini di jurnal Antiquity. Gimana menurut kamu setelah melihat video ini? Silahkan komen kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching and bye-bye.